salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Lagi Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil arkan wa nashkuruhu bil janan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan ta'zimi Fadilatul Ustaz Haji Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI dimanapun beliau berada, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati dan ta'zimi Dewan Syura, Bapak Edi, Mas Muji dan yang lainnya, dan seluruh teman-teman penghuni khusus lantai 4, hafizah wa rahimakumullahu jami'an. Ayul hadirun rahimakumullah, tidak bosan-bosannya saya pribadi mengingatkan diri pribadi untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Salah satunya saja kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat setelah tidur. Coba kalau kita bayangkan ketika bangun tidur, pas buka mata ternyata nengok kiri kanan gelap, atas gelap, nengok ke bawah kok pakai baju putih, kok pakai kain putih, kan bahaya itu, enggak lucu. Nah, itu patut kita syukuri. Hal-hal yang sepele yang tidak kita sadari itu patut kita syukuri. Karena tidur itu gambaran kecilnya kematian. Kenapa? Karena ketika tidur tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia mimpi kita, di alam mimpi kita. Entah kita lagi naik Lamborghini, Fortuner, Mercedes atau PCX, nggak ada yang tahu. Makanya kita tidur itu seperti latihan mati sudah. Karena dari doanya saja ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Berarti kan tidur itu mati. Gimana kalau enggak bangun? Bahaya. Ini hal-hal seperti ini patut kita syukuri. Doa yang dianjurkan Nabi juga, alhamdulillahilladzi
radda alaihi ruh. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepada jasadku ketika bangun. Ini beberapa yang menunjukkan bahwa tidur itu seakan-akan mati. Karena di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan ruh itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ruh sultaniyah, ruh jasmaniyah, serta ruh ruhaniyah. Ruh jasmaniyah inilah yang ketika tidur itu keluar dari ruh. Ini dalam kitab ya, di dalam kitab itu keluar dari ruh bersama akal. Jalan-jalan bainas sama wal ar, jalan-jalan antara langit dan bumi. Berarti kalau kita bermimpi yang aneh-aneh, yang tidak masuk di akal, di dunia yang penuh emas, kerajaan dengan berlian, itu ruh jasmaniyah yang mengalaminya. Begitu. Oleh sebab itu syukur-syukur ruh kita dikembalikan. Ini jadi renungan, bukan berarti tidak perlu. Ini saja sudah cukup. Alhamdulillah saya pagi ini bisa bangun untuk menjadi renungan kita bersama supaya senantiasa bersyukur. Jangan kita pikirkan gaji kita yang 3 juta won dulu. Jangan kita pikirkan kita dapat makan lauk enak. Ini saja sudah cukup sebagai pendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah juga kita diberikan hidayah bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Karena dari sekian banyak kita terpilih untuk bisa sholat subuh berjamaah, lebih-lebih sholat isya juga. Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla kullal laili." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, dia seakan-akan telah sholat sunnah ya, setengah malam. Ada yang sanggup sholat sunnah dari setelah maghrib sampai jam 12. Dari kita sekian banyak ada yang mampu. Kayaknya 99% gak ada. Terus barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat sunnah semalam full. Main Mobile Legend aja ada capeknya, main game aja ada capeknya, apalagi sholat dari 1 malam full, gak ada. Oleh sebab itu mari kita bersyukur, lebih-lebih yang tidur di masjid. Sholat isyaknya tadi malam berjamaah, sekarang subuhnya berjamaah. Ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ke rukun yang kedua. Tadi malam rukun yang pertama niat, sekarang rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa definisi dari takbiratul ihram? Wa sumiyat bidzalika li anha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika sudah takbir, hal-hal yang halal yang boleh ketika sebelum melakukan takbir itu diharamkan setelah kita melakukan takbiratul ihram. Seperti makan, minum, berbicara, itu kan boleh. Tapi ketika kita sudah melakukan takbiratul ihram itu menjadi haram. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sholat. Seperti itu. Saya lanjut. Syurutu takbiratul ihram isyaruna. Syarat sahnya takbiratul ihram itu ada 20. Kalau takbir tidak sah, otomatis sholat juga tidak sah. Maka perlu sangat diperhatikan. Yang pertama, ayusmi'a nafsahu hurufaha. Harus hurufnya itu kedengaran. Dari hamzah Allahu Akbar, harus semua hurufnya kedengaran. Mana ukuran kedengarannya? Diri pribadi. Katanya di kajian harus takbir itu harus kedengaran. Semua berebut mic supaya kedengaran oleh orang banyak. Tidak. Yang menjadi ukuran kedengaran itu adalah diri pribadi. Seperti itu. Asani yang kedua, antakuna bil arabiyah,
harus takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Tidak sah takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Malaysia, menggunakan bahasa Inggris, apalagi bahasa Korea. Enggak sah, harus menggunakan bahasa Arab. Harus seperti itu. Yang ketiga, antakuna halatal qiyami fil fardi. Harus takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri, ketika sholat fardu. Tidak boleh takbiratul ihram itu dikerjakan berduduk, duduk langsung Allahu Akbar sambil berdiri. Enggak boleh. Harus ketika sudah sudah berdiri tegak, harus sudah berdiri tegak baru melakukan takbiratul ihram. Harus berdiri. Tidak boleh takbiratul ihram itu dikerjakan duduk. Yang keempat, ar-tartibu fiha. Harus tertib. Takbiratul ihram itu harus tertib. Jangan lafaz akbarnya dulu baru Allah. Akbaru Allah. Mau buat versi baru mungkin sekarang mah tidak apa-apa, tampil beda. Tapi tampil bedanya yang keliru. Mau buat-buat bilang akbaru Allah. Harus antara lafzul jalalah dan akbarnya itu harus tertib. Yang benar itu Allahu Akbar. Itu jangan coba-coba membuat variasi baru dalam takbir. Itu bisa membuat sholat kita tidak sah. Yang selanjutnya an-nutqu bil akbar dan an-nutqu bil jalalah. Maksudnya itu harus mengucapkan Allahu Akbar. Ini sudah bisa dipahami. Yang ketujuh, ada mumad di hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Contoh yang benar kan Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Jangan, sekali lagi jangan buat variasi baru yang keliru. Mana yang sudah kita dengar dari kajian-kajian ustaz-ustaz kita, yang telah kita dengar dari pengajian-pengajian itu sudah diamalkan. Kalau seandainya kita sudah ilmunya lebih tinggi, sudah tahu bagaimana hukum-hukumnya, kalau mau buat variasi baru silahkan kalau ada. Tetapi kalau masih modal mendengar, enggak tahu dasar-dasarnya, ikuti saja bagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan nyeleneh, jangan coba-coba berbuat maksiat seperti tadi malam itu. Yang selanjutnya ada mumadibai pada lafaz akbar. Tadi kan tidak boleh memanjangkan hamzah ketika lafzul jalalah. Yang ini juga tidak boleh memanjangkan ba-nya. Contoh Allahu Akbar, itu kan memanjangkan ba. Itu tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Seperti itu. Ini sangat perlu diperhatikan. Kadang-kadang juga kita lupa. Nah, sekarang kita sudah mengaji, sudah tahu. Sekarang mari kita amalkan. Yang nomor 10, ada mumaddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alif. Sab'i alifat. Alhamdulillah. Bisa dapat minum apa ini? Coba ada yang mengatakan jarib walahis takun arifan. Dicoba dulu baru ditahu rasanya. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat, rezeki datang sendiri. Seperti ini juga buat renungan. Alhamdulillah, pagi hari ini saya dapat minum apa ini, susu mungkin. Dapat minuman hangat. Coba yang lain mungkin belum tentu dapat seperti saya. Membuat hati kita tergerak. Alhamdulillah. Asyukru ala ni'amah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Tidak boleh takbir itu lebih dari 7 alif. Artinya jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Ini muazan apa takbiratul ihram? Kalau muazan silahkan, nanti ada jamnya. Tapi kalau untuk takbiratul ihram jangan melebihi 7 alif atau 3 ketukan. Allahu Akbar, cukup. Itu sebabnya
yang kami sampaikan tadi malam itu kalau mau berniat cukup yang 3 itu saja supaya tidak membuat was-was. Ini kan kebanyakan orang yang terlalu teliti itu jalan syaitan untuk mengganggu hatinya menjadi was-was. Allah lagi Allah, enggak, di hatinya itu merasa oh belum cukup takbir saya belum cukup, belum benar. Itu sebenarnya syaitan yang was-was membisikkan ke hati kita itu bahwa kita itu belum sah. Kalau penyakitnya seperti itu, tabrak sudah, itu gangguan setan. Yang penting sudah yakin Allahu Akbar, yakin sudah, jangan mau diganggu-ganggu. Oh ini belum. Itu bisa menyebabkan was-was. Realita yang ada di pesantren ini, ada teman saya wudu itu bisa sampai 30 menit, mukanya ini sampai merah, basuh gini lagi gini. Itu kenapa? Itu was-was. Saya tanya, jenengan kenapa seperti ini? Kok rasanya saya belum pas basuh mukanya, kok rasanya ini mungkin belum sah wudhu saya. Itu gangguan syaitan. Syaitan itu pintar, padahal perkara-perkara tersebut bisa menjadi gangguan. Oleh sebab itu kalau ada yang seperti was-was, padahal kita sudah usolli fardhu subhi, Allah cukup, sudah yakin, sudah itu sudah sah. Nah, kalau ada gangguan-gangguan syaitan, tepis seperti itu. Dan juga cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ada beberapa cara yang saya rekomendasikan. Kalau mau ada namanya kitab Kaifatus Sholli, ini ditulis oleh Kiai Ihya Ulumuddin dari Malang. Di Mekah ada ulama tersohor, alim, soleh, keturunan Rasulullah, Abuya Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau itu kan dari penuturan guru-guru kami salah satu orang yang paling alim di zamannya. Beliau itu punya beberapa murid kesayangan, salah satunya Kiai Ihya, penulis kitab ini. Jadi kalau kita amalkan buku ini sudah terjamin kebenarannya. Seperti itu. Di sini dijelaskan beberapa cara mengangkat telapak tangan ketika takbir. Cara yang pertama, tangan ini jempol sejajar dengan telinga di bawah. Allah, telapak tangan tidak boleh digenggam, tidak boleh dibuka, biasa-biasa. Apalagi seperti ini, annyeonghaseyo, tidak boleh. Harus seperti ini. Nah, biasa-biasa sudah. Allah, ini menjadi tolak ukurnya telinga, seperti ini. Ini cara takbir yang pertama. Yang kedua, boleh di atas telinga. Allah, seperti ini. Jadi kalau melihat beberapa variasi dalam mengangkat tangan takbir, boleh. Yang ketiga, sejajar dengan pundak, seperti ini, sejajar dengan pundak. Yang terakhir, sejajar dengan di depan dada, seperti ini. Allah. Mana yang dipakai? Semuanya. Maksudnya semuanya, mana yang nyamannya sudah. Jangan takbir pertama begini, takbir kedua begini, mengamalkan ini. Pilih salah satu yang diyakini yang nyaman untuk diri pribadi, seperti itu. Terus cara meletakkan tangan di mana? Di sini juga di kitab ini dijelaskan cara meletakkan tangan itu. Yang pertama, boleh di atas pusar seperti ini, seperti biasa. Di atas pusar seperti biasa. Di dada seperti ini. Dan juga yang mungkin dikatakan kalau di Indonesia sih aneh. Allah seperti ini kan. Apakah salah? Benar, bukan salah. Tetapi kan kalau kita di Indonesia mengamalkan Syafi'i yang di atas pusar seperti ini. Tetapi kalau mau seperti ini enggak jadi masalah. Jangan berantem, saling tinju gara-gara beda cara mengangkat tangan takbir, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Insya Allah semoga juga bisa diamalkan. Itu bagaimana cara-cara mengangkat tangan ketika takbir dan menaruh tangan ketika bersedekap. Semoga ilmu kita yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Masih mungkin lanjut sedikit. Segar-segar. Kalau seandainya tadi saya melihat di depan ini tidur,
saya enggak merasa heran. Kami saja yang di pesantren ngaji di kiai itu bukan, kalau saya mah enggak ada. Kalau kiai jamaahnya ribuan, kalau keluar itu tangannya direbut, sekali nyabis itu mungkin tradisi Madura, salam terus ada barokah, itu sekali aja jutaan. Kita yang ngaji di beliau saja itu tidur di, begini setelah subuh ngaji tafsir jalan lain, istiqomah di pesantren itu setelah sholat subuh ngaji tafsir jalan lain, ketiduran. Sekelas kiai yang soleh, alim, jamaahnya banyak, yang terkenal kealimannya, kita tidur, apalagi kayak saya nggak tidur. Itu makanya kalau ada yang sebagian besar tidur, oh biarkan, saya berhusnuzon, om mungkin dia ketiduran bermimpi Rasulullah. Saya berhusnuzon, harus berhusnuzon, mungkin ketiduran bermimpi Rasulullah. Kalau begitu kita lanjutkan syarat takbir yang selanjutnya. Tadi kan tidak boleh melebihi 7 alif atau 3 harokat setengah. Artinya intinya, oh mana sih yang namanya jangan yang penting jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Yang penting yang 3 rukun yang saya sampaikan tadi malam itu sudah terpenuhi, cukup untuk takbiratul ihram. Yang selanjutnya, alla yazida wawan bainahuma. Jangan ditambah huruf waw di antara lafzul jalalah dan bar. Contoh Allahu Akbar, itu contohnya. Jangan sampai bilang Allahu Akbar, harus Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar menambahkan waw antara keduanya. Kalau seandainya seperti itu, kalau tidak tahu mungkin bisa belajar, tetapi sehabis kajian ini masih ada seperti itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Allah saja yang memberikan hidayah. Walaupun Sayyidina Umar yang bicara di sini, kalau memang tidak ada kesadaran dari diri kita pribadi, sulit seperti itu. Mohon dari rukun niat yang rukun qauliyah, fi'liyah, ma'nawiyah yang telah kami sampaikan itu diamalkan, karena ini menyangkut sholat. Kalau sholatnya sudah tidak sah, ibadah yang lain itu bisa dikatakan sia-sia, karena kan sholat ini penentu kita kelak di akhirat. Kalau sudah sholatnya baik, yang lain ngikut baik. Tetapi kalau sudah sholatnya Senin Kamis, orang itu puasa Senin Kamis, ini sholat Senin Kamis. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saya tegaskan sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Bagaimana kalau realita kita di sini, teman-teman yang mencari nafkah, pejuang won, di mana ada beberapa alasan yang kami terima. Salah satunya mesinnya tidak bisa ditinggal katanya. Kalau tidak salah, mungkin ada kan waktu untuk istirahat makan siang. Ada kan? Ada, pasti ada. Itulah digunakan untuk sholat. 5 menit terlalu lama kayaknya, 3 menit sudah. Itu yang penting sholat. Rukun-rukunnya saja, alhamdulillah, Fatihah, jangan sudah baca surah. Yang penting kewajibannya itu terlaksana. Artinya dalam situasi apapun sholat itu tetap wajib. Kalau misalnya di mana kita sholat, di pabrik nggak ada tempat. Di sini itu saya lihat WC, WC jeding itu kan bersih. Kalau seandainya tidak ada tempat sama sekali, sholatlah di sana. Ini kita bertolak ukur keadaan. Jangan samakan kita kalau di Indonesia. Di Indonesia itu musola banyak, masjid banyak, yang mau sholat sepi. Kalau di sini udah kita berusaha, untung saja kita bisa melaksanakan sholat 3 menit kayaknya cukup, yang rukun-rukunnya saja. Bagaimana dengan sholat Jumat? Kalau tempatnya jauh, perlu perjalanan 2 jam, itu tidak sebenarnya tidak diwajibkan sholat ketika perjalanan terlalu jauh. Itu saya dengar, saya baca juga, dan saya pernah mengkaji. Buya Yahya mengatakan
ada yang bertanya bagaimana hukum sholat Jumat saya menjadi TKI di Jepang. Jaraknya dari tempat saya kerja sampai masjid itu 2 jam. Tidak wajib Jumat. Tetapi kalau seandainya memungkinkan, tetapi mesin katanya, saya kurang tahu. Tetapi karena mesin tidak bisa ditinggal karena sedangkan sholat Jumat itu bisa diganti sholat zuhur. Boleh, tetapi jangan jadi kebiasaan. Sambil lalu diganti sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur. Sambil lalu saran solusi, cari pekerjaan yang memungkinkan kita bisa sholat Jumat. Seperti itu, sambil lalu pelan-pelan seperti itu. Karena apa? Sholat sekali lagi tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan sholat. Sholatu wajibah madama yaqilu. Sholat itu wajib selama kita masih berakal. Seperti itu. Jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Saya tegaskan. Minum dulu. Alhamdulillah, nikmat, kita harus syukuri. Selanjutnya, tadi kan tidak boleh alif itu terlalu panjang. Yang ke-12 tadi tidak boleh menambahkan waw di antara Allah dan akbar. Allahu akbar, itu tidak boleh. Yang selanjutnya mura'atu hurufiha, memperhatikan hurufnya. Yang hamzah dibaca hamzah, jangan hamzah diganti ain. Allahu akbar katanya. Saking fasihnya, saya mau buat variasi ini supaya Masjid Ansan ini geger. Buat variasi itu jangan yang aneh-aneh, apalagi sampai membuat sholat kita tidak sah. Hamzah, akbar, kaf, jangan diganti qaf. Allahu akbar, sah tidak, harus Allahu akbar. Jangan mengganti hurufnya satu huruf pun sebagian apalagi seluruhnya. Harus diperhatikan benar-benar muru'ati hurufiha, harus benar-benar diperhatikan hurufnya. Terus yang selanjutnya syarat takbiratul ihram yang selanjutnya antaktarina bin niyah, harus taktarin itu berbarengan dengan niat. Allah ketika takbir, niat itu harus terlintas di dalam hati. Adapun melafazkannya itu sunnah, yang penting terlintas. Saya berniat sholat asar lillahi ta'ala, saya berniat sholat berdoa asar lillahi ta'ala, terlintas. Kalau mau simpelnya usolli fardhu zuhri, kalau menurut saya pribadi yang pakai bahasa Arab itu lebih mudah. Usolli fardhu asri, cukup, tidak ada kesulitan kalau menurut saya. Daripada pakai, kalau di tempat saya di Lombok itu macam-macam sigotnya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang, tapi tujuannya sama. Untuk jaga-jaga, lebih baik pakai bahasa Arab. Usolli fardhu zuhri. Insyaallah saya yakin semuanya bisa. Itu. Yang selanjutnya ayyakuna mustaqbilal kiblah, ketika takbir harus menghadap kiblat. Jangan mau takbir menghadap utara, Allahu akbar, mungkin pegal pinggangnya, terus Allahu akbar, harus menghadap kiblat. Jangan, sekali lagi, jangan bervariasi. Pokoknya gimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, mana yang dapat kita ngaji itu yang diamalkan. Jangan coba-coba seperti itu. Harus takbir itu menghadap kiblat. Yang selanjutnya ayyaqta'a hamzah fayantiku bil hamzah, sama seperti tadi, jangan hamzah diganti ain dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga bermanfaat. Ada kaidah yang mengatakan qalilun qarra khairun min katsirin farra, sedikit tetapi melekat itu lebih baik daripada banyak tapi asal melintas. Seperti itu. Ini dari tadi malam kita sudah belajar tentang rukun salat. Yang pertama niat, sekarang takbiratul ihram.
Mari kita berusaha, bukan saya mengajak diri pribadi dan kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat apa yang disampaikan oleh orang itu, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena ilmu ini diambil dari apapun. Kalau ada anak kecil yang menyampaikan, kita lagi teler minum soju, kak, bang, mas, mabuk itu enggak boleh ditempelin dengan orang cepat, tidak boleh. Karena khuzil hikmata walau kana min famin bahaim. Ambillah nasihat, ambillah ilmu itu, ambillah pelajaran itu walaupun keluarnya dari mulut hewan. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan, rizki yang banyak melimpah. Yang masih dalam proses mencari kerja, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Yang belum bisa sholat subuh berjamaah, semoga diberikan hidayah untuk sholat subuh berjamaah. Semoga apapun yang kita niatkan diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.